Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayangan-tayangan yang sangat menghibur dan juga sangat mengedukasi buat kita semua. Teman-teman, pada kali ini kita akan membuat pembahasan tentang bagaimana perjumpaan Rasulullah SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dikisahkan bertemu dengan beberapa nabi pendahulunya di langit. Saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dalam bentuk jasad dan ruhnya sekaligus. Ini berbeda dengan nabi-nabi lain yang juga ditemui, tetapi hanya ruhnya saja, sedangkan jasad mereka masih ada di bumi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Adapun saat ini beliau masih hidup di langit dan akan turun kembali ke bumi menjelang kiamat. Kisah tersebut tentu berbeda dengan keyakinan umat Kristiani yang menyebutkan Isa telah meninggal di salib. Dan ini jelas bagian dari akidah Islam yang membedakan antara kisah Isa alaihissalam dalam Islam dan narasi dalam agama-agama lain. Dan selanjutnya kita akan bahas pembahasan ini di channel Diskusi Lintas Iman. DJ. Langit itu bertingkat 7, dan di setiap tingkatnya ada rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tapi di langit kedua ada pertemuan terjadi, bukan pertemuan biasa. Ini adalah perjumpaan antara dua manusia paling mulia yang dipisahkan oleh waktu, tapi disatukan oleh wahyu. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tiba di langit kedua. Di sana dua sosok berdiri menantinya, Nabi Yahya dan seorang lagi yaitu Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Bayangkan, dua nabi besar berdiri berhadapan. Tak ada keraguan, tak ada kebingungan, hanya tatapan penuh makna dan pesan yang tak diucapkan dengan suara, tapi ditanamkan dalam jiwa. Nabi Isa menyambut Rasulullah SAW, lalu menyampaikan sesuatu yang tak pernah dibukukan secara lengkap, sebuah pesan tentang umat, tentang akhir zaman, dan tentang kebenaran yang akan kembali diungkap. Wahai Muhammad, umatmu akan diuji sebagaimana umatku diuji, tapi engkaulah penutup risalah. Pegang erat wahyu itu, karena kelak aku akan kembali untuk membelamu. Langit kedua bukan hanya tempat transit, ia adalah ruang suci. Di sanalah dua risalah besar bersentuhan, dan kita adalah generasi yang mewarisi pesan langit itu. Dia bukan hanya sosok yang dikenal umat Kristen sebagai Yesus, tetapi dalam Islam namanya adalah Isa bin Maryam, seorang nabi, seorang rasul, dan juga sebuah misteri yang belum selesai. Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, dia bukan bagian dari Trinitas, tapi dia adalah manusia suci yang lahir dari seorang wanita mulia bernama Siti Maryam tanpa seorang ayah. Sebuah kelahiran yang penuh mukjizat sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut lebih dari 25 kali. Ia disebut sebagai kalimatullah dan ruh darinya. Tapi jangan salah paham, bukan karena ia Tuhan, tapi karena ia diciptakan dengan kalimat kun, jadilah. Nabi Isa membawa Injil. Ia diutus kepada Bani Israel. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita lepra, bahkan menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah. Tapi umatnya menolak. Para penguasa menganggapnya ancaman. Mereka merencanakan pembunuhan. Tapi dalam Islam, Isa tidak pernah disalib.
Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Tubuhnya tidak pernah mati, jiwanya tidak pernah terkubur. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Islam meyakini bahwa Isa akan kembali di akhir zaman bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ia akan menghancurkan Dajjal, akan memimpin keadilan. Jadi, siapa Nabi Isa di dalam Islam? Beliau adalah utusan Allah, seorang nabi yang dibersihkan dari segala tuduhan, seorang hamba yang dimuliakan, dan seorang penanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Bagi umat Islam, mencintai Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari iman, tapi mencintainya bukan berarti menuhankannya, karena ia sendiri pernah berkata, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa malaikat Jibril alaihissalam menembus langit demi langit. Setiap lapisan langit menyimpan rahasia dan setiap pemberhentian menyambut dengan takzim. Tapi ketika sampai di langit kedua, segalanya terasa berbeda. Pintu langit kedua dibuka. Di sana dua sosok suci telah menunggu, Nabi Yahya alaihissalam dan juga Nabi Isa bin Maryam. Dua nabi, dua sepupu, dua pribadi yang dikenal karena kesucian dan perjuangan. Saat Rasulullah SAW masuk, malaikat Jibril alaihissalam memperkenalkannya, ini adalah Muhammad, utusan Allah. Nabi Isa pun tersenyum, wajahnya teduh, rambutnya bergelombang sebahu, kulitnya sawo matang, matanya tajam, tapi penuh kasih. "Assalamualaikum wahai penutup para nabi," ucap Nabi Isa. "Waalaikumsalam wahai roh Allah," jawab Nabi Muhammad SAW. Tak banyak kata, tapi pandangan mata berbicara, seolah-olah dua cahaya saling menyapa, saling mengenali misi masing-masing. Nabi Isa tahu risalah yang ia bawa akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah pun paham bahwa Nabi Isa adalah bagian dari benang merah kebenaran yang tak terputus. Di dalam pertemuan itu, Nabi Isa alaihissalam memberi isyarat bahwa akan ada masa ketika manusia bingung, ketika kebenaran dikaburkan, dan pada saat itulah ia akan turun kembali, bukan membawa syariat baru, tetapi meneguhkan kebenaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tak ada percakapan panjang, tapi momen itu adalah pernyataan ilahi bahwa para nabi adalah satu tubuh, bahwa cahaya kenabian tak saling bertentangan, tetapi saling menyempurnakan. Dan di langit kedua menjadi saksi bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak ada persaingan, hanya cinta, hanya saling percaya dan saling menitipkan umat. Pertemuan mereka tidak disertai sorak-sorai, tidak pula percakapan panjang, tapi di balik senyum mereka ada sebuah pesan dan sebuah amanah dari Nabi yang diangkat untuk Nabi yang diutus, menyempurnakan segalanya. Nabi Isa tahu bahwa umatnya kelak akan terpecah, bahwa kebenaran tentang siapa dirinya akan kabur di telan zaman. Ia tahu akan ada yang menuhankannya dan akan ada pula yang melupakannya. Maka ia sampaikan pesan kepada baginda Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, engkau adalah penutup para nabi. Risalahmu adalah cahaya terakhir. Jagalah umatmu, karena fitnah yang menimpa umatku akan datang pula kepada umatmu. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebenaran itu sampai akhir zaman." Pesan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk kita, bahwa kebenaran bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang menjaga cahaya itu sampai akhir. Dan saat itu Nabi Isa turun kembali di akhir zaman, tak membawa kitab baru. Ia tidak membawa agama baru.
ia datang sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi pesan Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW adalah pesan untuk kita semua bahwa risalah itu harus dijaga, bahwa kebenaran bukan diwariskan tetapi diperjuangkan, dan bahwa para nabi tidak pernah bersaing, mereka saling menyempurnakan dalam cahaya yang satu. Dalam tradisi Islam ada satu momen sakral ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua saat Isra Mi'raj. Bagi umat Kristen, Yesus adalah juru selamat. Bagi umat Islam, Isa adalah nabi suci yang dilahirkan dari perawan Maryam, yang membawa Injil dan penuh mukjizat. Namun di langit kedua tak ada perdebatan teologi, tak ada perpecahan. Yang ada hanyalah pertemuan dua utusan Allah, saling memberi salam, saling mengakui misi suci masing-masing. Di momen itu Nabi Isa tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ia menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Ia menitipkan pesan tentang umat, tentang ujian, dan tentang kebenaran yang akan terus diperjuangkan. Momen ini adalah simbol bahwa di atas perbedaan ada kesamaan yang tak bisa diingkari, bahwa mereka sama-sama membawa cahaya dan sama-sama membawa kasih, juga membawa iman dan kebenaran, bukan milik satu agama tetapi milik seluruh umat manusia. Dan pertemuan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW di langit kedua, kita belajar satu hal penting, bahwa kebenaran tak butuh ego dan keimanan tak perlu saling mengalahkan. Dua utusan Tuhan dari masa yang berbeda bertemu bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling menghormati dan menyampaikan amanah. Kita yang hidup hari ini seharusnya meneladani sikap mereka, bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling membenci, justru jadi peluang untuk saling mengenal dan bersama menjaga cahaya kebenaran. Karena di langit para nabi bersatu, lalu mengapa kita di bumi justru saling menjauh? Langit bukan sekedar bentangan biru di atas kepala kita, ia adalah kitab raksasa, tempat rahasia-rahasia Tuhan ditulis tanpa tinta. Pertemuan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW di langit kedua hanyalah secuil dari misteri besar yang belum kita pahami. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lihat, tak semuanya dijelaskan kepada kita. Tetapi mungkin bukan semuanya harus dijelaskan, karena sebagian kebenaran justru hidup dalam diam dan iman. Langit kedua hanyalah satu gerbang, masih ada lagi ketiga, keempat, hingga ketujuh, dan di setiap lapisannya ada pesan, ada cahaya, dan ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Mungkin hari ini kita hanya bisa bertanya, tapi suatu saat nanti kita semua akan dipanggil untuk melihatnya sendiri. Meyakini sesuatu yang tidak kita lihat itu memang butuh keimanan. Bagaimana kita meyakini nanti kita bakalan melihat surga, nanti kita bakalan melihat akhirat, nanti kita bakalan melihat neraka. Itu butuh keimanan, teman-teman. Sebagaimana jikalau saja seorang bayi yang di dalam kandungan itu dikasih tahu, wahai bayi, nanti setelah 9 bulan kamu bakalan lahir, maka setelah lahir kamu bakalan melihat ada yang namanya dunia, ada yang namanya buah-buahan yang enak rasanya, tangan kamu bisa buat makan, kaki kamu bisa buat jalan. Maka bayi itu tidak akan percaya, teman-teman. Mana ada dunia, mana ada tangan bisa buat makan, kaki bisa buat jalan, ada buah-buahan yang enak rasanya katanya. Mana ada. Yang penting tali pusar saya itu nyambung ke tali pusar ibu, maka saya bisa hidup, saya bisa makan. Tetapi setelah dia lahir, perocot ke dunia, dia nangis, dia bisa menyaksikan, oh ternyata benar adanya dunia,
benar adanya buah-buahan, benar saya bisa jalan dengan kaki, benar saya bisa memegang dengan tangan. Demikian juga kita hari ini teman-teman, kita dikasih tahu di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa nanti setelah mati kita ada alam barzah, maka nanti akan ada surga, yang mana di surga itu buah-buahnya bukan di atas lagi, tapi ketika kita memikirkannya saja buah-buahan sudah datang, kita masih belum yakin, masih belum percaya teman-teman. Namun setelah kita nanti mengalaminya, oh ya, ternyata alam barzah ada kayak gini, ternyata di surga benar ada kayak gini. Itu teman-teman, butuh keyakinan dan kita harus meyakini. Dan akhirnya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.